Hey guys, balik lagi nih sama Mimin. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film gangster nih untuk kalian. Film ini cukup menegangkan, sedih dan juga memacu adrenalin menurut Mimin. Judul filmnya yaitu Yakuza and the Family. Film ini menceritakan seorang pemuda yang terpaksa masuk ke dalam geng Yakuza setelah ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Setelah resmi menjadi anggota Yakuza, pemuda ini menjadi sangat ditakuti oleh semua orang. Hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengucilkan semua geng Yakuza, yang tentu saja berdampak kepada seluruh keluarganya termasuk istri dan juga anak pemuda tersebut. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Yamamoto Kenji, yang biasa dipanggil Ken. Di sana, ia sedang mendatangi pemakaman ayahnya yang meninggal karena overdosis narkoba. Ken terlihat sangat marah dengan penjualan narkoba yang menyebabkan ayahnya overdosis. Sejak saat itu, Ken memutuskan untuk tidak menyentuh narkoba sedikit pun, agar tidak berakhir seperti ayahnya. Saking emosinya, Ken pun tidak menghiraukan salah satu polisi yang menyapanya. Saat polisi tersebut memberinya arahan positif, Ken malah pergi meninggalkannya. Setelah pemakaman ayahnya selesai, Ken menghampiri kedua temannya dan langsung mengajak mereka pergi. Di perjalanan, Ken tidak sengaja melihat seseorang yang sedang bertransaksi narkoba. Karena emosi, Ken menghampiri pengedar narkoba dengan pura-pura akan membeli narkoba. Awalnya pengedar itu menolaknya, tapi setelah mendengar nama ayah Ken, si pengedar itu pun langsung memberikannya. Dan saat si pengedar membuka tasnya, tiba-tiba setelah berhasil kabur, Ken dan kawan-kawannya yang berada di semua dermaga membuka isi tas tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tasnya. Dan saat kawannya mulai tergiur dengan narkoba, Ken pun langsung mengambil tas itu dan membuangnya ke laut. Kemudian mereka bertiga lanjut makan di sebuah warung milik ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Kita sebut saja ibu itu Aiko dan anaknya bernama Ucok. Tak lama kemudian, sekelompok Yakuza datang untuk makan di tempat tersebut. Kawan-kawan Ken sempat terkesima dengan penampilan geng Yakuza, namun tidak dengan Ken yang merasa risih dengan mereka. Salah satu geng Yakuza yang merasa terganggu hendak memberikan pelajaran, tapi pemimpinnya menghentikannya. Tiba-tiba saja segerombolan orang bersenjata datang dan langsung menyerang geng Yakuza itu. Salah satu dari kelompok penyerang hendak menembak bos Yakuza. Tiba-tiba keesokan harinya, tangan kanan dari bos Yakuza mendatangi Ken dan membawanya ke markas besar. Di sana, Ken disambut oleh bos Yakuza dan juga anak buahnya. Si bos mengucapkan terima kasih pada Ken karena telah menyelamatkan nyawanya. Untuk itu, si bos Yakuza menawarkan Ken untuk bergabung dengan geng Yakuzanya. Namun, Ken menolak tawaran itu karena ia tidak berniat menolong, melainkan ia risih dengan keributan itu. Sebelum pergi, bos Yakuza memberikan kartu namanya dan berharap Ken bisa berubah pikiran. Di perjalanan pulang, tiba-tiba kawannya menelponnya dan menyuruhnya untuk segera lari. Karena para pengedar narkoba yang telah mengincarnya, tapi ternyata saat bangun dari pingsannya, Ken melihat kedua temannya yang juga sudah tak berdaya. Rupanya bos dari pengedar ini adalah orang yang menyebabkan ayah Ken meninggal. Mereka bertiga terus disiksa untuk mengakui kemana mereka menyalurkan narkoba yang telah mereka curi. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya mereka bertiga pun mengaku bahwa narkoba tersebut telah dibuang ke laut. Mengetahui hal itu, para pengedar narkoba menyuruh mereka untuk mencari ke laut. Saat hendak naik kapal, si bos menyuruh anak buahnya untuk mengambil dompet dan harta yang lainnya dari Ken dan juga kawan-kawannya. Namun, salah satu dari anak buahnya tak sengaja menemukan kartu nama bos Yakuza. Meskipun Ken menjelaskan bahwa mereka tak saling kenal, namun bos pengedar tetap meminta uang tebusan pada si bos Yakuza. Setelah penebusan dilakukan, Ken kembali dibawa ke markas Yakuza. Di sana, si bos kembali menawarkan Ken untuk bergabung ke dalam geng Yakuzanya. Namun, saat Ken hanya terdiam, si bos bertanya, "Apakah kamu punya tempat tujuan?"
Mendengar itu, seketika Ken langsung menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, akhirnya Ken bersedia bergabung dengan Yakuza dan upacara pengangkatan anggota baru pun dilaksanakan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, terlihat Ken kini sudah sangat berubah dari segi penampilan dan juga kesangarannya sebagai geng Yakuza. Selain itu, sejak bergabung dengan geng Yakuza, Ken menjadi Yakuza yang paling ditakuti oleh semua orang. Ken dan anak buahnya menemui tangan kanan bos Yakuza, kita sebut saja Nakamura, yang sedang berulang tahun. Ken memberikan hadiah berupa jam tangan mewah padanya. Mereka pun langsung bersulang untuk merayakannya. Keesokan harinya, Ken menemani bos Yakuza untuk bermain golf. Di sana, si bos menyarankan agar Ken mulai mencari pasangan hidup, supaya tidak berakhir seperti bos yang tidak memiliki keluarga. Malam menjelang, Ken dan anak buahnya makan di warung Ibu Aiko. Di sana juga diperlihatkan bahwa si Ucok itu sudah tumbuh besar. Scene berlanjut pada Ken yang tengah berkunjung di salah satu bar milik geng Yakuzanya. Tak disangka di sana ia bertemu dengan salah satu pengedar narkoba yang dulu pernah menyiksanya. Pengedar tersebut memperingatkan pada Ken untuk berhati-hati supaya hidupnya tidak berakhir seperti temannya, yaitu Kimura, yang mati di tangan kelompok pengedar narkoba. Tak hanya itu saja, pengedar itu juga memerintahkan Ken dan juga geng Yakuzanya untuk pergi dari wilayahnya, yaitu di wilayah selatan, dan akan memberikan keuntungan 20% dari usaha narkobanya. Dan saat si pengedar itu hendak pulang, tiba-tiba sebelum pergi, pengedar itu mengatakan mungkin telah menyulut api peperangan dengan geng pengedar. Setelah itu, Ken mencoba menenangkan diri dengan cara minum sembari ditemani mbak-mbak Japhade 3GP Kekimochi. Lanjut, tak disangka salah satu mbak-mbak cantik itu yang bernama Yuka tak tega melihat tangan Ken yang terluka. Ia pun segera mengambil pecahan kaca yang masih menancap di tangan Ken. Saat itu juga Ken mengingat pesan dari bosnya untuk mencari pendamping hidup. Saat pulang, salah satu anak buah Ken menitipkan alamatnya Ken kepada Madam untuk diberikan kepada Yuka. Rupanya Ken ingin lebih mengenal Yuka dan berniat mengundang Yuka untuk datang ke rumahnya. Tak lama kemudian Yuka pun datang ke rumah Ken. Ken yang polos akan cinta pun langsung beraksi. Namun beruntung Yuka berhasil memberontak dan menghentikan perbuatan Ken. Di sana Yuka menjelaskan bahwa ia hanya menuruti perintah madamnya untuk datang ke rumah Ken, bukan untuk menemaninya tidur. Setelah itu, Ken pun mengantarkan Yuka untuk pulang. Sebelum pergi, Ken meminta nomor telepon Yuka. Keesokan harinya saat di kantor, Nakamura bertanya kepada Ken, kenapa kamu melukai salah satu dari geng pengedar? Di sana, Ken menjelaskan bahwa ia hanya tidak terima jika geng Yakuzanya dihina oleh mereka. Mendengar itu, si bos Yakuza pun memaklumi si Ken dan mendukung perbuatannya. Beberapa hari setelah itu, bos Yakuza menemui bos pengedar untuk meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh Ken. Namun, si bos pengedar tidak terima dan malah meminta Yakuza untuk segera pergi dari selatan. Mendengar itu, si bos Yakuza pun langsung. Keesokan harinya, si bos meminta Ken untuk menemaninya mancing. Di perjalanan, Ken bercerita tentang cinta pertamanya, yaitu Yuka. Namun rupanya bos sudah mengetahui hal itu dari ekspresi Ken, terlihat sangat bahagia, tidak seperti biasanya. Saat obrolan itu terus berlanjut, tiba-tiba saat mengetahui supir yang merupakan teman seperjuangannya meninggal, Ken pun tidak bisa menahan kesedihannya. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, seorang polisi menemui bos Yakuza dan menyarankan agar polisi saja yang mengurus kasus ini, agar para anggota Yakuza dan juga keluarganya bisa selamat. Setelah itu, si bos menjenguk Ken yang masih dirawat di rumah sakit karena luka tembak di pundaknya. Si bos memberitahukan agar tidak mengambil tindakan apapun karena polisi sudah mengurusnya. Mendengar itu, Ken tidak bisa menerimanya dan ia tetap bersikeras akan membalaskan dendam kematian temannya. Malam harinya, Ken mulai melakukan aksinya. Ia mengunjungi lokasi tempat pengedar itu berkumpul. Di sana, salah satu teman Ken memberikan senjata dan juga arahan kepada Ken. Dan saat Ken hendak menembaki orang tersebut, tiba-tiba
오야지 더 무서워. Betapa kagetnya Ken ketika tahu bahwa penusuk itu adalah kakak dari geng Yakuzanya, yaitu si Nakamura. Di sana Nakamura meminta Ken untuk menjaga bosnya. Namun Ken menolak dan ia siap untuk menanggung risiko kejadian ini. Ken juga meminta kakak Nakamura ini untuk menjaga bosnya sekaligus ayahnya. Akhirnya Nakamura pun menyetujui permintaan Ken. Setelah itu keduanya pun kabur dari tempat itu. Seketika geng pengedar itu pun sangat marah saat mengetahui kejadian itu. Scene berlanjut pada Ken yang kabur ke rumah si Yuka untuk berlindung, dan malam itu juga mereka melakukan adegan pengencrotan. Paginya saat Yuka terbangun, ia melihat setumpuk uang yang ditinggalkan oleh Ken. Dan saat Yuka menonton TV, ia tersengaja melihat berita bahwa Ken menjadi pelaku pembunuhan geng pengedar narkoba. Setelah penangkapan Ken, negara membuat peraturan baru, yaitu mencabut izin keanggotaan Yakuza. Semua geng Yakuza disapu bersih oleh pemerintah, dan kebanyakan dari mereka mengundurkan diri dari Yakuza. Sekalinya mereka bertahan dengan geng Yakuza, mereka tidak boleh lagi menjalankan bisnisnya. Akhirnya mereka pun hidup dengan mencari ikan di pinggir laut untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. 14 tahun berlalu, tepatnya tahun 2019. Akhirnya Ken bebas dari penjara. Ia segera disambut oleh kakaknya Nakamura dan langsung melakukan perjalanan menuju markas Yakuza. Sesampainya di kantor, Ken merasa janggal saat melihat keadaan markas yang sangat kumuh dan juga sepi. Di sana Ken disambut dengan baik oleh si bos Yakuza. Tak lama kemudian, salah satu anggotanya memberikan handphone pada Ken. Namun Ken menolaknya karena sanggup untuk membelinya sendiri. Kemudian orang itu memberitahu bahwa itu adalah HP selundupan. Karena anggota Yakuza tidak bisa membeli HP seperti orang biasanya. Sekarang pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang merugikan mereka. Mendengar itu, si Ken pun akhirnya menerimanya. Malam harinya saat mereka merayakan kebebasan Ken pun menanyakan kondisi geng Yakuza dan alasan mengapa banyak Yakuza mengundurkan diri. Mereka menjelaskan bahwa semenjak Ken masuk penjara, kehidupan Yakuza menjadi sangat sulit sehingga banyak orang yang meninggalkan Yakuza. Ken merasa bersalah, namun semua meyakinkan bahwa Ken tidak bersalah. Scene berlanjut pada Ken yang menemui Ibu Aiko. Di sana ia juga bertemu dengan salah satu teman seperjuangannya. Kita sebut saja Reiji. Mereka saling bercerita satu sama lain. Reiji mengungkapkan bahwa sekarang ia sudah memiliki keluarga dan mempunyai anak yang sangat menggemaskan. Setelah peraturan yang merugikan Yakuza, Reiji beralih profesi menjadi buruh pabrik. Namun saat Reiji mendapatkan sebuah pesan, tiba-tiba ia terburu-buru untuk pergi. Saat Ken bertanya, Reiji menjelaskan bahwa hidup keluarganya akan berbahaya jika Reiji bertemu dengan Ken. Si Bu Aiko ini mencoba menenangkan Ken. Tiba-tiba Ucok anak dari Ibu Aiko datang dan menyapa Ken. Melihat Ucok yang sudah tumbuh menjadi besar, Ken pun sedikit terkejut. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol bareng. Ucok menceritakan bahwa ia sekarang menjalankan usaha ilegal bersama teman-temannya. Rupanya Ucok bekerja dengan Nakamura sebagai pengedar narkoba. Mendengar hal itu, Ken pun kaget dan berencana menemui Nakamura. Namun sebelumnya Ken menanyakan tentang Yuka pada Ucok. Tapi sayangnya Ucok tidak mengenalnya. Lalu Ucok pun menawarkan diri untuk menemukan si Yuka. Di sana Ucok juga bercerita bahwa ternyata ayahnya dulu adalah seorang Yakuza yang bernama Kimura yang terbunuh oleh geng pengedar. Singkat cerita, akhirnya Ken menemukan tempat di mana Yuka bekerja. Ia pun mendatangi tempat tersebut dan menunggu sampai Yuka pulang. Setelah 14 tahun lamanya, akhirnya mereka pun bertemu kembali. Mereka mengobrol, mengutarakan semua kejadian yang mereka alami selama 14 tahun tidak bertemu. Setelah itu, Ken mengantarkan Yuka untuk pulang. Sesampainya di rumah Yuka, Yuka pun menyuruh Ken untuk menunggunya di mobil karena ia akan memberikan sesuatu kepada Ken. Dan ternyata sesuatu itu adalah uang yang ditinggalkan oleh Ken. Yuka menjelaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan uangnya sepeser pun. Yuka pun meminta kepada Ken untuk tidak menemuinya lagi. Ken yang sangat kaget segera mengajar Yuka dan meminta maaf kepadanya. Di sana Yuka juga mengatakan bahwa jika ia tetap dekat dengan Ken, maka hidupnya akan pertama hancur. Apalagi dia sudah mempunyai anak yang berusia 14 tahun. Mendengar itu, Ken pun menanyakan keberadaan suami Yuka. Namun saat Yuka mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, Ken pun mengira jika itu adalah anaknya.
Dengan terpaksa, Yuka pun menjelaskan bahwa saat Ken pergi, Yuka telah mengandung anaknya. Kemudian Yuka pergi dari sana. Mendengar itu, Ken merasa sangat sedih dan menyesali perbuatan yang merusak kebahagiaan banyak orang. Scene berlanjut pada Ken yang sedang menjenguk bos yang sedang sakit. Di sana, si bos memerintahkan semuanya agar segera meninggalkan Yakuza, termasuk Ken yang masih muda dan bisa memperbaiki hidupnya. Dari sana, Ken mulai berpikir untuk merubah jalan hidupnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Yuka dan juga anaknya. Sejak saat itulah mereka hidup bahagia layaknya keluarga. Setiap hari, Ken mengantarkan Yuka dan anaknya untuk beraktivitas seperti biasa. Dan Ken pun sekarang bekerja menjadi buruh pabrik bersama si Reiji. Saat istirahat, mereka makan bersama dengan salah satu teman pabriknya. Di sana mereka bercerita tentang susahnya mencari pekerjaan karena statusnya sebagai mantan Yakuza. Teman mereka memfoto mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka sangat keren. Kemudian Reiji meminta untuk mengirimkan foto itu dan melarangnya untuk mengunggahnya ke sosial media. Tapi ternyata temannya itu malah mengunggah foto itu beserta cerita mereka berdua. Tak lama kemudian unggahan pun itu pun menjadi viral. Akibatnya Ken dan Reiji pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Tak berhenti di situ saja, karena Yuka pun dipecat dan anaknya dikeluarkan dari sekolah karena mereka berhubungan dengan Ken. Keesokan harinya, Reiji langsung menghajar teman kerjanya yang mengunggah foto mereka berdua. Setelahnya, Ken dan Reiji pun meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba datanglah seorang polisi yang dulu pernah memberikan wejangan kepada Ken. Ternyata polisi itulah yang mengajukan peraturan yang membuat anggota Yakuza tidak diperlakukan seperti manusia. Mendengar itu, Ken pun emosi dan berniat untuk menghajarnya. Namun, salah satu anggota polisi berhasil menghentikan Ken dan membuat Ken tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara di tempat lain, Ucok sedang bertemu dengan bos pengedar narkoba untuk melakukan pekerjaan. Namun, saat si bos menyinggung masalah ayahnya, seketika Ucok menjadi emosi dan keinginan untuk balas dendam kembali membara di dalam hatinya. Malamnya, bos pengedar narkoba yang melakukan pertemuan dengan kepolisian untuk membahas bisnisnya. Namun, tiba-tiba Ucok dan kawan-kawannya pun datang untuk melakukan penyerangan. Tapi rupanya Ken juga mengetahui pertemuan itu, dan ia pun langsung. Saat Ucok sampai di sana, ternyata di sana sudah banyak polisi, dan Ucok melihat geng pengedar itu sudah tewas terbunuh. Ucok sadar bahwa pelakunya adalah si Ken. Ken kabur menuju ke sebuah dermaga untuk menenangkan dirinya. Saat dia merenung sambil duduk, tiba-tiba Reiji mengaku bahwa semua kesialan yang ia alami adalah hasil dari perbuatan Ken selama 14 tahun yang lalu. Mendengar itu, Ken hanya bisa minta maaf pada Reiji. Namun, Reiji yang sudah dikuasai oleh amarah, akhirnya menancapkan pisaunya lebih dalam lagi. Dan akhirnya, Ken pun mati tenggelam dengan segala penyesalan dari semua perbuatannya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Ucok yang membawa bunga ke dermaga dan menyalakan rokok untuk almarhum Ken. Tak lama kemudian, anak Ken datang untuk mengenang almarhum ayahnya. Anak Ken pun bertanya kepada Ucok, apakah ia mengenal ayahnya? Dan Ucok pun berjanji akan menceritakan semua tentang ayahnya, dan film pun tamat. Oke, itu dia alur cerita film Yakuza and the Family. Seru, tegang, bercampur sedih ya guys. Menurut Mimin sih ini filmnya keren. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil walaupun film ini tentang gangster. Bahwa kita sebagai umat manusia harus saling bersikap baik. Memanusiakan manusia, lakukanlah kebaikan dan sebarkan kebaikan. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.